Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil hakil mubin. Ashhadu an la ilaha illallahu qawiyul matin. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas barakah hidayah inayah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, di antaranya nikmat Allah yang sangat besar, yaitu nikmat umur, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat aman. Kita masih diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat agar kiranya kita semua ini wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, yang kalau kita hitung satu persatu maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya nikmat sehat ini adalah sangat luar biasa, karena dengan sehat ini kita melakukan aktivitas-aktivitas kita dengan sehat ini. Salawat siring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarga, para sahabat seperjuangannya, dan tentunya juga kepada kita selaku umatnya yang tetap menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya seperti biasa, sebagai penghantar, di mana suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat dari Ansor. Jadi sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin muslim yang paling baik?" Rasulullah menjawab, muslim yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Ini muslim yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Bahwasanya bicara akhlak ini, orang bisa dikatakan baik ada tiga di dalam kitab Adabul Insan. Ada tiga syaratnya nih. Mudah-mudahan di tiga itu ada di kita. Kalau ada di kita, ini kita kategori orang yang berakhlak baik. Kenapa orang yang berakhlak baik? Kata Rasul, khamsatun tamanul lahumul jannah. 5 orang kujamin masuk surga, di antara adalah wasahibul khuluqil hasan, yaitu diantaranya orang yang baik budi pekertinya atau akhlaknya. Jadi siapakah orang terbaik ini? Di dalam kitab Adabul Insan ada 3. Pertama adalah hatinya. Nah, ini hati mengikuti. Kenapa hati ini kalau laksana teko? Teko itu tergantung kita isinya apa, pasti keluarnya apa. Kita isi kopi, pasti keluarnya kopi. Kita isi madu, pasti keluarnya madu. Kita isi air susu, pasti keluarnya air susu. Kita isi air got, pasti keluarnya air got. Artinya nih hati mengikuti daripada apa? Daripada bagaimana tingkah laku kita. Ini hati. Ucapan kita pun dari hati. Kalau hatinya lurus, insya Allah lurus. Artinya itu tadi jernih. Kalau airnya bening, ya pasti yang keluarnya juga bening juga. Ini hati. Maka kalau hatinya baik, maka ini juga kategori orang yang memang satu syaratnya hatinya baik. Kedua, orang dikatakan baik ini adalah perbuatan. Jadi kita lihat orang itu perbuatannya selalu ibadah, selalu kita lihat rajin ke masjid, rajin taklim seperti pada pagi ini. Yaitu orang baik, orang soleh. Ya pasti orang rajin taklim, apakah ini orang jahat? Orang baik. Orang rajin ke masjid pasti orang baik, artinya orang soleh. Itu artinya perbuatan. Tuh, perbuatannya bagus. Ketiganya adalah syarat ketiga tabiat. Tabiat apa? Perilaku, tingkah lakunya dia. Artinya cukup orang itu dikatakan baik apabila kalau ketemu dia lebih awal menegurnya. Tuh. Dan cukup orang itu dikatakan jahat apabila dia itu selalu maunya ditanya, atau dia di depan sama di belakang beda. Jadi syaratnya 3. Hati, perbuatan, perangi atau tabiat. Ini satu. Yang paling baik akhlaknya kata Nabi. Lalu sahabat Ansor lagi bertanya lagi kepada Nabi,
siapakah muslim yang paling cerdas? Kata Rasulullah, muslim yang paling cerdas adalah muslim yang banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan bekal untuk kematian. Nah, khususnya kita pada pagi ini, salah satu daripada kita mengingat kematian. Karena kita belajar ilmu ingat kematian biar ibadah kita bagus. Kenapa? Biar ibadah bagus, insya Allah diterima. Ini kenapa mengingat kematian ini salah satu ibadah yang sangat tinggi dan juga orang yang sangat cerdas. Tuh. Kenapa demikian? Kata seorang imam bernama Al-Qurtubi. Itu berkata, barang siapa mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, dia itu katanya kalau sering ingat mati, maka dia katanya cepat-cepat bertobat. Kalau ada kesalahan, tempat-tempat dia memperbaiki kesalahan itu, artinya tobat. Yang tadinya malas taklim, dia taklim rajin. Yang tadinya malas sholat di awal waktu, sekarang rajin sholat di awal waktu. Karena tobat begitu, memperbaiki diri. Itu namanya tobat. Keduanya adalah dia itu redo dan ikhlas terhadap apa yang dia terima. Artinya qanaah. Artinya nggak berlebihan. Dia redo. Ya memang rezeki saya segini ya segini, begitu redo namanya. Menerima apa adanya. Ketiga, dia rajin ibadah. Tadi tobat, kemudian rajin ibadah. Nggak menunda-nunda ibadah, buru-buru dia. Begitu dipanggil muadzin buru-buru, dia waktunya ngaji. Itu rajin, nggak malas dia. Allah akan muliakan dia 3. Kemudian sebaliknya, orang yang nggak ingat mati, jarang mengingat mati, otomatis jarang dia itu adalah mempersiapkan bekal untuk mati. Ini orang bodoh. Jadi ada 3 juga, katanya Allah hukum 3 juga. Apa itu hukuman pertama? Adalah tadi malas tobat dari kesalahan yang dia lakukan, malas bertobat. Makna tobat adalah istighfar. Maka tidak dikatakan dosa besar apabila dia banyak istighfar, dan tidak dikatakan dosa kecil apabila dia melakukan kesalahan nggak mau istighfar. Jadi malas dia itu tobat. Keduanya adalah nggak redo atas ketentuan Allah, atas rezeki yang Allah berikan, nggak redo ngadapin berbagai macam permasalahan. Khususnya sekarang ini kita berada di zaman bebas maksiat, zaman bebas fitnah, zaman berbagai macam permasalahan. Dia nggak redo. Kalau orang redo biasa aja. Maka apabila orang itu ingat mati, katanya kesempitan dunia, kelapangan dunia nggak ada apa-apanya bagi dia, biasa aja. Mau lapang mau sempit biasa aja. Kemudian juga yang ketiganya, orang itu apabila jarang ingat mati dan tidak mau perbekalan untuk mati, yang ketiganya dia itu menunda-nunda yang namanya ibadah, malas ibadah, ogah ibadah, banyakan hidupnya berleha-leha, malas ngaji dan lain sebagainya. Ini saja pengantar. Jadi sekali lagi, orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan profesor, bukan punya titel ini, bukan punya titel itu, tapi orang yang banyak ingat mati dan mau memperbekalan diri untuk mati, perbekalan yang cukup. Karena itu tadi kata Rasulullah bahwasanya aksiru ujukuru haji mati lajati, perbanyak dari kalian untuk mengingat sesuatu yang dapat menghilangkan kelezatan dunia. Sampai sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah yang dapat menghilangkan kelezatan dunia? Al-maut, 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 mati 3 kali. Apa itu yang namanya kenikmatan dunia? 4 juga nih. Pertama adalah makan, itu kenikmatan dunia. Kedua tidur. Ketiga adalah jima. Nah ini orang suka bilang nafkah batin, jima itu bukan nafkah batin, itu adalah kenikmatan dunia. Iya, makan, minum, tidur, jima. Artinya jima sama istrinya. Itu bukan nafkah batin. Nafkah batin adalah ajarin akhlak terhadap istri, ajarin ibadah, karena tanggung jawab suaminya nanti. Karena seorang laki-laki bukan lantaran dosa kepada Allah dia disiksa, tapi lantaran dia nggak mau ngajarin istrinya dalam hal sholat, dalam hal keluar rumah nggak nutup aurat. Nah ini diantaranya itu adalah nafkah batin, bukan tadi. Itu adalah kenikmatan dunia. Ayo luruskan nih, luruskan. Kalau nggak kita luruskan, ini dianggap nafkah batin, urusan kayak begitu. Ini sebagai penghantar. Iya, selalu ada penghantar, insya Allah. Ya, artinya insya Allah ini kita sampaikan kepada
yang nggak ngaji itu. Alhamdulillah ini gede sekali kita keutamaannya orang yang memang menyampaikan kebaikan. Selanjutnya pelajaran kita kalau pada pertemuan yang lalu mengenai tentang waktu-waktu sholat yang 5 waktu. Sekarang aspaku salasun, artinya bermula mega itu ada 3. Nah, mega itu ada 3. Mega ini adalah salah satu yang orang bilang itu adalah mega ya, sebab Indonesia juga mega juga, artinya mega itu tanda. Ada 3 biar kita tahu nih. Yang pertama ahmaru asgoru wa abyadu. Pertama mega itu yang merah, dan kedua yang merah, asmaru merah, kemudian juga yang kuning, dan juga biadu yang hitam. Merah yang putih, biadu putih, maaf. Jadi mega itu ada mega merah, ada mega kuning, dan ada mega putih. Nih kita harus tahu yang merah itu tanda apa, yang kemudian kuning itu tanda apa, dan yang putih itu tanda apa. Yang putih diterangkan di sini almaru maghribu wal asgharu wal abyadu. Bermula mega yang merah itu waktunya maghrib. Jadi kalau kita lihat maghrib ini kan matahari sudah mulai tenggelam, artinya sudah berwarna merah. Warna merah itu masih nampak. Ya, kalau dulu kan kelihatan. Karena dulu rumah itu orang kadang-kadang ngeliatin yang namanya tenggelamnya matahari. Karena memang kelihatan sekali gede. Biasanya ya itu tadi, orang selalu menyaksikan, kan dulu masih jarang rumah. Biasanya tuh kalau kita berada di dekat sawah, itu kalau matahari sudah mulai tenggelam, sudah warnanya warna merah, itu kelihatan benar. Itu waktu maghrib. Maka pada saat itu orang berpatokan maghrib itu kalau ngelihat meganya sudah merah. Sudah merah berarti ini udah waktu maghrib. Tuh, waktu maghrib, warna yang merah itu waktu maghrib. Kemudian dan bermula mega yang kuning itu dan putih itu isya. Jadi mega kuning sama putih itu pada waktu isya. Isya pakai sim besar. Jadi kalau kita lihat ya, kita jarang perhatiin itu ya sekarang. Kenapa? Itu tadi udah ada cahaya listrik, udah semuanya nggak kelihatan. Bulan aja udah nggak kelihatan terang bulan kayak apa. Kalau dulu kan orang terang bulan khususnya tanggal 14 itu kayak apa kita, yang namanya pohon-pohon kelihatan, apapun kelihatan. Bahkan kalau orang nanya terang bulan itu dulu dirayakan buat main-main apa saja. Kenapa? Itu tadi masih belum ada lampu. Jadi mega kuning dan putih itu waktu isya. Kita tuh patokannya itu. Jadi kalau ada yang bertanya tentang mega itu ada berapa, katakan ada mega merah, ada mega kuning, ada mega putih. Tuh, biar kita tahu, ini sekedar pengetahuan isya. Wa yunjabu tahhiru sholatil isya, dan disunahkan mentahirkan sholat isya. Sholat isya itu sunahkan mentahirkan, artinya nggak di awal waktu, tapi ada sebab dia lagi mimpin, ada yang namanya tahlilan, diambil habis maghrib. Jangan buru-buru, dalam urusan apa aja nggak buru-buru. Kayak sholat nih, banyak yang belum ngamalin sunnah Nabi. Itu kalau sholat berjamaah ini mau lari-lari, nggak usah kata Nabi, santai saja. Andai kita nggak mendapatkan rakaat sekalipun, tapi niat kita untuk sholat berjamaah udah dapat pahala niat. Jangan buru-buru, yang penting. Ini kan kadang-kadang buru-buru, lari-lari, ini belum diamalin nih. Sunnah nabinya adalah, dan sunnah nabinya lagi, kalau kita mau sholat itu usahakan kalau berangkat jalan ini, pulangnya ambil jalan lain. Tuh, biar apa sih? Biar apa, hikmahnya apa? Kenapa setiap yang kita lewatin itu katanya menjadi doa dan menjadi saksi di hari kiamat. Makanya kalau kita singgah di suatu tempat, di situ kita ya narolah uang sedekah, apa infak segala macam, itu nanti jadi saksi semua yang kita lewatin. Kebaikan kita tanamkan di situ. Jadi sunahnya adalah isya ditahirkan. Tadi itu dengan syarat dia lagi mimpin tahlil, kan banyak orang yang ambil habis maghrib, atau lagi ngisi taklim, itu ada sebab. Kalau nggak ada sebab ya tetap di awal waktu, ini sunahnya, tapi ada sebabnya tadi. Lagi mimpin tahlil, lagi baca lagi taklim,
Iya tetap nggak apa-apa, nggak di awal waktu Isya ini. Dan keutamaan sholat Isya ini sangat luar biasa. Ini saya terangkan sholat Isya, walaupun ini berkaitan tentang Isya. Isya ini ketika ada orang Yahudi bertanya tentang keutamaan sholat 5 waktu, ini jarang disampaikan. Ini orang Yahudi bertanya. Kalau orang Islam bertanya nggak aneh, ini orang Yahudi aneh, perhatikan. Kelompok, bukan hanya seorang. Kelompok orang Yahudi bertanya, ya Rasulullah, terangkan kepada kami ini tentang keutamaan sholat 5 waktu. Ini rupanya orang Yahudi ini benar-benar hatinya ini mulai tertarik dia tentang sholat. Rasulullah terangkan tentang sholat 5 waktu. Kayaknya belum disampaikan ya, keutamaan tentang sholat 5 waktu. Kata Rasulullah, yang pertama zuhur. Karena memang malaikat Jibril pertama Rasulullah begitu Isra Mi'rajkan turun menaik tentang sholat zuhur. Zuhur adalah waktu sedang neraka jahanam dinyalakan di waktu zuhur. Luar biasa, neraka dinyalakan waktu zuhur. Tidaklah seorang itu muslim dia sholat zuhur dengan syarat berjamaah, itu melainkan dia katanya dihindarkan dari uap neraka jahanam tersebut. Oh, ini keutamaan zuhur nih. Keutamaan zuhur. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah. Kemudian asar. Asar di mana waktu Nabi Allah Adam itu melakukan pelanggaran, yaitu kena bujukan setan memakan buah kelbi. Kemudian juga Nabi Adam itu diterimanya. Artinya itu di situ siapa orang yang melaksanakan sholat asar berjamaah, melainkan katanya kemudian dia berdoa, maka katanya itu dia doa dosa-dosanya rontok. Dosa-dosanya rontok. Terus waktu asar. Kemudian waktu yang namanya maghrib itu adalah ditobatnya, diterimanya Nabi Allah Adam di waktu maghrib. Tidaklah seorang muslim dia itu sholat dengan berjamaah, melainkan kemudian dia berdoa, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu maghrib. Makanya maghrib ini wiridnya agak panjang, doanya pun agak panjang, sunahnya maghrib. Nah Isya sekarang, Isya ini setelah kita tahu disunahkan ditahirkan Allah salah sebab, Isya ini adalah malam, dan malam itu gelap, sementara alam kubur gelap, dan juga hari kiamat nanti gelap. Tidaklah seorang muslim melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah, melainkan nanti di alam barzahnya akan terang benderang. Nih, kemudian juga di hari kiamat juga akan mendapatkan cahaya, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang melaksanakan sholat Isya tapi berjamaah. Dan yang kelimanya adalah sholat subuh. Subuh ini ada 2 kelepasan. Pertama adalah kelepasan sifat munafik, dan juga kelepasan tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini 5 waktu. Kata orang Yahudi, ya Rasulullah, saksikanlah kami semua masuk Islam. Ini kita bangga orang Islam. Maka jangan main-main tentang sholat. Nah tadi sholat sunah-sunah kita jaga. Kemudian juga Isya ini adalah disunahkannya kalau ada sebab tadi itu lagi ngisi sesuatu, lagi ngerjain sesuatu, khususnya pekerjaan akhirat kayak lagi taklim, lagi ratib dan lain sebagainya. Udah rapikan dulu. Isyanya nggak apa-apa disunahkan. Kapan nih kita kerjakan? Waktunya panjang. Ini belum dipakai sunah-sunah kayak gini orang. Kadang-kadang terburu-buru itu pekerjaan setan. Apapun yang sifat itu buru-buru kerjaan, santai saja. Santai kata Rasulullah. Bahkan kau mendatangi sholat berjamaah pun santai aja. Iya, santai aja. Emang orang sekarang hidupin sunnah Rasulullah dianggapnya orang ini, iya orang gak waras kata dia begitu. Tapi emang begitu emang. Santai dianggapnya orang santai, benar. Enggak, emang begitu kalau mau tahu. Kayak sekarang misalkan nih, kayak seorang istri. Itu sebetulnya seorang istri, itu sombongnya pahala. Pelitnya pahala. Tuh. Kemudian juga dia itu adalah ada pahala semua orang seorang istri, dan takutnya pahala. 3. Apa sombongnya pahala? Kenapa sombong pahala? Sombong terhadap teman laki-lakinya, walau teman-teman laki dari suaminya. Siapapun harus sombong. Kenapa? Kalau nggak sombong jadi fitnah. Tuh. Kemudian juga pelitnya pahala. Kenapa? Uang suaminya, izin dulu sama suaminya. Tuh jarang dipakai. Sunnah kayak begitu. Dianggapnya orang sombong banget. Ketiganya itu adalah pelitnya pahala.
apa namanya itu, takutnya pahala, apapun harus izin sama suaminya. Nah ini sunah-sunah kayak gini udah jarang orang pakai. Kayak tadi tuh sholat isya sunahnya adalah ya diakhiri, artinya kalau ada sebab lagi, artinya sunah-sunah Rasulullah tuh isya. Terus waktu isya illa ayyabghi basafakul asgharu abyadu, hingga bahwa hilang oleh mega yang kuning dan yang putih. Tuh, jadi mega kuning dan mega putih artinya nih waktu isya itu kalau udah subuh mulai dah tuh, artinya udah hilang dah tuh mega-mega tadi tuh yang kuning yang putih, berarti udah masuk subuh. Jadi sampai gitu subuh, artinya makanya tadi diakhirkan. Kenapa? Apabila kita mau sholat tahajud kan tentunya syaratnya dua. Arti syarat pertama adalah sholat tahajud udah sholat isya, keduanya udah tidur, itu baru yang namanya sholat tahajud. Kalau sholat yang lain nggak pakai ini nggak pakai itu, kayak istihara, kecuali waktu-waktu yang dilarang. Jadi sholat 5 waktu ini ganjarannya seperti itu. Kemudian waktu-waktunya juga kita harus tahu. Kesimpulan pada pagi ini bahwa kita mempelajari tentang adalah mega. Jadi sekali lagi mega itu ada mega merah, ada kemudian kuning, dan juga ada mega putih. Dan kuning adalah waktu, memang di situ adalah waktu yang sudah masuk isya, dan ya putih juga udah masuk isya juga di situ. Jadi ini kita belajar mega ini saja. Kenapa nanti pertemuan selanjutnya tahrumus sholati lati laisa, haram sholat itu yang tiada ada baginya sebab. Tuh, kalau ada bagian sebab nanti lebih menarik lagi, biar kita tahu waktu-waktu yang diharamkan waktu sholat kecuali ada sebab. Contoh ada sebab apa? Ini barang ini belum, sebelumnya nanti ini sekadar pengupasan ini. Ini yang orang kadang-kadang nggak tahu. Contohnya begini, habis asar itu nggak ada yang namanya sholat, kecuali tadi dia belum qobliyah asar, boleh, karena ada sebabnya tadi. Iya, kecuali nggak ada yang lain. Begini ada sebabnya, belum qobliyah asar dia mendapatkan imam, sudah sholat 5 waktu, berarti kan langsung sholat dia, kan belum qobliyah asar. Iya, sementara qobliyah asar itu sunah muakkad. Tuh. Kemudian apalagi kita sholat yang boleh, walaupun waktu-waktu yang diharamkan, sholat qada. Iya, sholat qada. Mau kapan aja waktu yang dilarang nggak ada. Kalau sholat qada mah boleh aja. Sholat qada, sholat bayar utang, begitu aja. Ini harus ngaji kita. Ini kalau orang nanya habis sholat asar nggak ada sholat lagi, tadi saya belum qobliyah asar. Gituin aja jawabannya. Iya, nggak. Kan ada sebab belum qobliyah asar. Gitu aja. Ya. Sama juga kalau sebabnya duluan. Jenazah duluan sebabnya nih, udah waktu asar udah duluan gitu sebabnya, artinya udah rapi duluan gitu loh, nggak apa-apa sebabnya duluan. Nah, nanti kita bicarakan di luar ini, ya nanti kita bicarakan. Jadi sementara ini gambaran dulu aja tentang waktu-waktu yang diharamkan, tapi nggak semua diharamkan, terkecuali ada sebab. Tuh, sebabnya baru gambarannya itu saja. Jadi ini mengenai tentang mega, singkat emang pelajaran kita tentang pagi ini. Tapi banyak kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil, diantaranya adalah kita orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat mati dan banyak bekal untuk mati. Diantaranya pagi ini kita hadir, kita taklim, dan selalu kita diberikan sehat hingga bisa taklim. Ini salah satu bekal untuk menuju kematian, dan ini adalah orang yang pintar kata Nabi. Orang yang pintar bukan orang yang bisa memecahkan masalah, bukan. Bisa bikin ide, bukan bisa bikin ide itu, bukan, tapi orang yang banyak bekal, karena semuanya kita akan kembali, semuanya akan kembali, akan mati. Yang kemarin saya katakan, Nabi katakan isma sita fa innaka mayitun, hidup langkah maka sesungguhnya engkau akan mati. Mati kita beda dengan matinya binatang. Mati kita ada pertanggungjawaban. Mati sebentar, artinya begitu meninggal, roh dicabut, pada saat itu belum dimandikan, itu mati. Tapi begitu dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan, dikubur, nah ketika orang itu 7 langkah dihidupkan lagi, pertanggungjawaban awal di situ, baru kelihatan ganjaran gaji kayak begini. Begitu kelihatan baru.